Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Nurul Indrayani dari SDN Terbang 2 dan rekan saya Nurul Aziza dari SDN Tambak Sari 1 dan juga rekan saya Sri Uniati dari SMP Islam Al-Qadiriyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Yuni, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Indra, selamat pagi juga Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Indra apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Terkait kemarin ya Bu Yuni sudah menghubungi saya terkait dengan proses coaching hari ini ya. Bagaimana? Ibu sudah siap? Alhamdulillah sudah Bu. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan coaching ada yang namanya rubrik penilaian Ibu. Jadi saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang nanti menjadi penilaian saya dan juga mungkin jadi perhatian bagi Ibu. Dalam proses kegiatan coaching ini saya akan menilai terkait dengan kegiatan ini apakah sudah dilakukan sesuai dengan alur titah atau tidak. Dan juga saya akan menilai terkait dengan apakah Bu Yuni ini sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan di sini juga saya juga akan menilai terkait bagaimana coaching ini bisa memberikan respon terkait dengan apakah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Bu Yuni sampaikan atau tidak. Seperti itu ya Bu ya. Apakah Bu Yuni sudah memahami terkait dengan prinsip coaching? Sudah, alhamdulillah Bu. Kira-kira apa saja? Untuk yang saya pahami, prinsip coaching itu yang pertama nih ada kemitraan, kemudian yang kedua ada proses kreatif, kemudian yang ketiga saya juga akan memaksimalkan potensi dari coaching saya nantinya Bu. Oke, baik. Betul sekali Ibu terkait dengan prinsip coaching yang sudah Ibu sampaikan tadi. Berarti terkait prinsip coaching Bu Yuni sudah memahami dengan betul ya Bu ya. Terus apa saja nih yang Bu Yuni persiapkan dalam coaching kali ini? Untuk persiapan yang saya lakukan, pastinya saya nantinya akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya dapat menggali dan juga membantu coach saya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan ini. Baik, betul sekali Ibu. Saya setuju dan sependapat dengan Ibu ya. Dalam persiapan tersebut Bu, kira-kira kompetensi apa saja sih yang akan Ibu kembangkan? Untuk kompetensinya di sini ada 3 ya Bu. Ada keadaan penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali. Dari ketiga kompetensi itu kira-kira Ibu lebih spesifik ingin diobservasi kompetensi yang mana? Untuk spesifiknya mungkin nanti saya akan pilih 2 Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus. Jadi dalam hal ini ada 2 ya Bu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi dari kegiatan proses kegiatan coaching ini, apa indikator pencapaian yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Saya ingin membantu coach saya nantinya dia bisa menemukan sendiri, menyelesaikan sendiri permasalahannya, dan dia juga akan mendapatkan atau menemukan solusi sendiri dari permasalahan tersebut. Baik. Jadi semoga nanti pada proses kegiatan coaching ini berjalan lancar sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan kepada Ibu. Ibu juga sudah memahami, insya Allah ya Bu ya. Nanti pertanyaan selanjutnya akan saya ajukan kembali pada saat pasca observasi nanti, pasca Ibu melakukan kegiatan coaching nanti. Selamat ya Bu, semoga sukses. Ibu bisa memanggil coach Ibu Nurul Aziza. Assalamualaikum Bu Indra, Bu Yuni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah, kalau kabar saya sih baik Bu, cuman ada sedikit yang mengganggu pikiran saya sedikit sekali Bu. Tuh. Tapi jadi beban banget Bu saat mengajar tentunya. Ya,
tumben sekali nih Bu Nurul banyak pikiran nih. Biasanya Bu Nurul kan happy sekali, tapi kok sekarang kayaknya mukanya terlihat ini ya, agak ruwet ya Ibu ya? Iya betul Bu, saya lagi ada apa ya ini problem terkait dengan murid saya Bu. Kalau boleh tahu apa itu Bu problemnya? Saya punya murid Bu, namanya Alvin. Hmm. Alvin itu sering datang lambat di situ. Lalu dia juga jarang mengerjakan tugas, hampir di semua mata pelajaran Bu. Oh iya. Oh, jadi kita hari ini membicarakan tentang Alvin dulu ya Bu ya. Iya betul. Nah, jadi tujuan kita percakapannya apa aja dulu Bu? Tujuannya saya ingin Bu Yuni membantu saya untuk menemukan solusi dalam membantu Alvin supaya Alvin bisa menjadi murid yang lebih bertanggung jawab Bu. Oh begitu. Jadi nantinya Bu Nurul ingin Alvin lebih bertanggung jawab. Iya betul. Menurut Bu Nurul, bertanggung jawab itu idealnya seperti apa untuk anak kita Bu? Kalau menurut saya Bu, bertanggung jawab tentunya bertanggung jawab dalam segala hal, baik dalam mengatur waktu, datang tepat waktu ke sekolah misalnya, dan yang kedua bertanggung jawab atas tugas-tugas dia sebagai seorang murid seperti mengerjakan tugas tepat waktu sekaligus mengumpulkannya kepada semua guru sesuai dengan tugas yang diperintah oleh gurunya. Oke, benar sekali Bu Nurul. Nah, dari yang sudah Bu Nurul amati nih, dari Alvin, kira-kira apa sebenarnya penyebabnya Alvin bisa seperti itu Bu? Penyebabnya setelah saya kemarin itu Bu nanya sama tetangganya yang bernama Dika, katanya Alvin itu sering main game Bu. Jadi tidurnya itu terlalu larut, jam 2 baru tidur, kadang subuh baru tidur. Jadi mungkin itu yang disebabkan, penyebabnya karena dia sering datang terlambat ke sekolah. Dan penyebab kedua, dia kan anak seorang kepala desa nih Bu. Dia sudah dimanja sama orang tuanya. Jadi saat dia melakukan kesalahan, ibunya itu tidak pernah menegur, malah diturutin Bu. Karena mungkin ya anak yang terakhir ya anak bungsu. Oh, jadi menurut Bu Nurul penyebabnya Alvin di sini ada dua. Ya. Yang pertama karena dia suka main game, dan yang kedua dari sana juga ibunya kepala desa ya Bu ya. Ya, jadi betul. agak sedikit manja. Betul. Nah, selain itu mungkin ada penyebab lain Bu? Ada sih Bu penyebab lain. Kata temannya lagi yang satunya saya nanya itu namanya Rita. Ayahnya itu agak keras mendidik Alvin. Di rumahnya ayahnya itu selalu menerapkan disiplin yang tinggi. Jadi saat Alvin melanggar satu saja kesalahan, dia langsung mendapat konsekuensi atas kesalahan itu. Seperti kemarin saat Alvin mendapat nilai 5 dalam ulang matematika, keesokannya langsung tidak dikasih dalam saku Bu, katanya seperti itu. Jadi di sini Alvinnya mungkin dilema ya Bu ya. Betul Bu, yang satunya agak dimanja, satunya setiap melakukan kesalahan mendapat konsekuensi. Jadi Alvin itu bingung mau ngikutin yang mana. Ayahnya saya. Ya. Nah, menurut Bu Nurul nih, kita kan sudah belajar tentang kebutuhan dasar manusia ya Bu ya. Betul. Oke, dari 5 kebutuhan dasar manusia, menurut Bu Nurul apakah ada Alvinnya di sini yang masih kurang Bu atau belum terpenuhi? Pasti ada lah Bu, pasti, karena setiap anak yang melakukan penyimpangan itu pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kalau menurut saya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh Alvin, kebutuhan dasar kebebasan mungkin Bu. Oke, jadi di sini Alvin masih kebutuhan dasar kebebasannya belum terpenuhi ya Bu. Betul. Terutama saat dia belajar kan harusnya orang tua itu menemani dan tidak memberi support lah gitu. Karena mereka mungkin berdua sama-sama sibuk, jadi kurang waktu untuk Alvin. Oke. Nah, dari poin nih Bu, dari skala 1 sampai 10 menurut Bu Nurul, kira-kira Alvin ini ada di posisi mana Bu? Ada di posisi 5 Bu. Oke, berarti dari 1 sampai 10 Alvin di posisi 5 ya? Betul. Menurut Bu Nurul kira-kira ini sudah bagus tidak Bu? Atau Masih kurang Bu kalau menurut saya. Nah, menurut Bu Nurul apakah di posisi ini nantinya Bu Nurul akan tingkatkan atau mungkin bagaimana? Pasti Bu, karena prinsip saya sebagai seorang pendidik, saya ingin anak-anak saya semua berhasil pada dirinya. Ya. Bukan berhasil sukses untuk mencapai apa, bukan, tapi untuk menjadikan anak yang berkarakter yang baik tentunya. Iya, benar. Dan harapan saya tentunya Alvin ingin berada di skala 8 paling Bu. Itu sudah cukup alhamdulillah. Kalau lebih dari itu ya masya Allah luar biasa. Oke, jadi nanti Bu Nurul menginginkan Alvin ini dari posisi 5 menjadi posisi 8. Betul. Nah, menurut Bu Nurul bagaimana nih caranya Bu Nurul untuk mencapai posisi ini Bu? Apa-apa yang saya lakukan tentunya Bu ya, yang ingin saya lakukan pada anak saya Alvin. Yang pertama, saya ingin melakukan pendekatan secara personal Bu pada Alvin.
dengan menerapkan pendekatan restitusi pada ini. Karena menurut saya pendekatan ini sangat luar biasa Bu. Saya bisa menyadarkan anak secara otomatis, secara langsung dia sadar tanpa kita ingatkan nilai-nilai kebajikan apa yang sudah dilanggar, dan dia juga bisa menemukan sendiri solusinya Bu, sehingga dia bisa lebih memunculkan motivasi intrinsik pada dirinya. Siap. Jadi di sini Bu Nurul nantinya akan melakukan segitiga restitusi ya, Betul, Bu Alvin. betul. Selain menggunakan segitiga restitusi, mungkin ada yang lain Bu yang mau di. Nah, tentunya selain dari diri Alvin sendiri, yang kedua saya butuh bekerja sama dengan kedua orang tuanya Bu, karena menurut saya tanpa bantuan kedua orang tuanya saya juga tidak bisa maksimal, karena jam di sekolah kan juga separuh waktu ya Bu ya, separuh waktunya juga di rumah. Jadi saya minta bantuan untuk orang tuanya untuk terus memantau Alvin bagaimana perkembangan ke depannya. Siap, bagus nih Bu Nurul nih sudah bisa menemukan solusi sendiri ya Bu ya. Jadi di sini Bu Nurul akan melakukan segitiga restitusi dan juga Bu Nurul akan bekerja sama dengan orang tua siswa. Sip. Nah, dari kedua kegiatan ini Bu Nurul mungkin butuh teman atau mungkin butuh rekan yang nantinya akan membantu Bu Nurul. Rekan yang akan saya libatkan tentunya Bu, yang pertama kepala sekolah. Saya meminta bantuan beliau untuk saran beliau, umpan balik yang bangun atas kondisi dan situasi apa yang terjadi pada anak didiknya di sekolah. Yang kedua ya orang tuanya tadi Bu, yang ketiga dari Alvin sendiri. Itu. Oke. Jadi nanti Bu Nurul akan bekerja sama dengan stakeholder yang ada di sekolah ya Bu Betul, ya. betul sekali. Oke, selain ini mungkin ada lagi Bu Nurul. Selain ini ya Bu ya, oh iya, ada yang terlupa nih Bu. Berkat Bu Yuni ya, saya selalu diingatkan. Yang pertama, saya kan sebagai seorang pendidik, selain itu saya juga seorang istri Bu. Nah di sini istri juga sebagai makmum, jadi saya harus apa-apa minta izin pada beliau. Dan yang kedua, saya meminta bantuan suami untuk mengingatkan Bu atas jadwal kunjungan yang akan saya rencanakan nanti untuk Alvin. Oke, sip. Bu Nurul sepertinya so sweet sekali ya dengan suaminya Bu Nurul ya. Memang seperti itu Bu, seperti itu. Alhamdulillah. Ya, jadi menjadi istri yang soleha ya Bu Nurul ya. Amin, amin ya Allah. Oke, karena Bu Nurul juga jadi wanita karir. Betul. Dan juga jangan lupa sama suami di rumah. Betul Bu. Ya. Betul. Dari dua kegiatan ini nih Bu Nurul tadi kan menjelaskan kalau Bu Nurul mau menggunakan segitiga restitusi sama satunya kunjungan ke orang tua. kunjungan ke orang tua. Nah, kira-kira kapan nih Bu Nurul mau melakukan itu? Insya Allah secepatnya Bu, dalam minggu ini tentunya hari Rabu mungkin Bu saya ada waktu senggang untuk melakukan restitusi pada Alvin. Oke. Tentunya yang saya akan mencari waktu yang tidak mengganggu jam belajar di sela-sela istirahat mungkin. Dan untuk kunjungan ke orang tuanya, karena hari Kamis Jumat saya ada acara Bu, Jumatnya juga ke pondok anak saya. Hari Sabtu Insya Allah saya kunjungan ke rumah orang tua anak. Oke, jadi nanti segitiga restitusi di hari Rabu. dan juga kunjungan orang tua di hari Sabtu. Nah, dari seminggu ini setelah itu selesai, apa nih kita bisa bertemu lagi Bu Nurul? Bisa bertemu lagi untuk bercerita ya Bu. Iya tentang dong. rencana aksi saya. Iya. Minggu saya juga ada kegiatan Bu. Insya Allah hari Mhm. Senin aja ya Bu ya. Senin, Oke. minggu depan. Senin pukul berapa kira-kira Bu? Senin shiftnya sampai jam 2. Sore aja Bu, Sore habis ya. asar. Sore kita ketemu lagi ya Bu Nurul Oke, ya. Bu, siap. Siap. Terima kasih banyak Bu Nurul sudah mau diskusi bareng bersama saya. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan tadi, apa saja nih yang Bu Nurul sudah dapatkan? Banyak Bu yang sudah saya dapatkan. Saya juga sedikit lega. Beban saya juga semakin berkurang berkat Bu Yuni nih. Kalau menurut saya jadi bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Selain saya juga mendapatkan tempat tidur terbaik menurut saya. Iya, Bu Nurul juga hebat sudah melakukan hal-hal yang baik untuk siswa-siswi kita. Terima kasih ya Bu Nurul ya. Jangan lupa nanti hari Senin sore kita ketemu lagi Bu. Iya baik Bu. Oke, terima kasih Bu Nurul. Terima kasih, Bu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Yuk, terima kasih. Alhamdulillah ya Bu Yuni ya. Bu Yuni sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat luar biasa. Menurut saya proses coachingnya yang sudah Ibu Yuni lakukan ini benar-benar terlaksana dengan baik ya.
Ibu juga sudah melakukan proses coaching ini dengan sangat memahami alurnya, juga membuat coach itu merasa nyaman gitu ya. Hebat Bu Yuni. Hebat. Terima kasih banyak Bu. Oke, Bu Yuni, sekarang apakah boleh saya melanjutkan beberapa pertanyaan ya? Boleh. Setelah Bu Yuni melakukan proses coaching ini dengan Bu Azza tadi ya. Iya Bu. Menurut Bu Yuni secara pribadi nih ya, Mm-hmm. hal apa sih yang didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah banyak hal yang sudah saya dapatkan dari coaching barusan Bu. Jadi saya melihat coach saya sudah mulai senang, rileks, dan juga terbuka untuk memberikan menceritakan permasalahannya seperti apa, dan juga coach saya sudah mulai menemukan sendiri solusinya Bu. Iya, itu sesuai dengan hasil pengamatan saya Bu ya. Hasil pengamatan saya pun juga demikian Ibu. Jadi praktik coaching yang dilakukan dengan coach tadi, Bu Yuni dengan coach tadi itu sangat santai sehingga membuat coach itu tidak merasa dirinya itu sedang di coaching gitu ya. Jadi coach itu merasa santai, merasa tidak terbebani dengan pertanyaan-pertanyaan ibu yang mungkin ibu juga ingin tahu seperti itu ya. Juga ibu dapat membangun kemitraan yang sangat baik dengan coach. Jadi dalam hal ini proses coachingnya itu sangat luar biasa menurut saya Bu. Selain itu juga ibu juga dapat berhasil menstimulasi coach untuk berhasil menemukan ide segar yang mungkin sebelumnya coach ini tidak mendapatkan solusi yang baik untuk dirinya sendiri, tetapi dalam kegiatan proses coaching ini si coach ini sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang hadapi sendiri. Sangat luar biasa Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk umpan baliknya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Jadi Bu Yuni, berdasarkan kegiatan coaching yang baru saja Bu Yuni lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Sebenarnya untuk kegiatan coaching berikutnya nih, Betul. saya ingin sekali untuk lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa menggali lebih lanjut, serta nanti si coaching bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan itu. Bagus sekali, dan saya yakin ya Bu ya, Ibu Yuni akan dapat melakukan yang terbaik untuk kegiatan coaching selanjutnya. Baiklah Bu Yuni, terima kasih karena telah mengizinkan saya menjadi observer Bu Yuni pada saat melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya yang tidak berkenan ya kepada Bu Yuni, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bu Yuni, selamat kepada Bu Yuni sudah menyelesaikan kegiatan coaching hari ini yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih juga Bu sudah mau menjadi observer saya. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Ya. Dadah. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak. menggerakkan. Terima kasih telah menyaksikan video kami demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.